Yang selanjutnya, yang keempat, kita bahas kompensasi. Kenapa kompensasi ini sangat penting di perusahaan atau diperhatikan oleh organisasi? Karena tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kompensasi seperti yang adik-adik ketahui adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para pekerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan suatu program pekerjaan gitu. Kompensasi ini banyak jenisnya, bisa berupa finansial, yakni atau juga kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial itu misalkan seperti upah, gaji, komisi, bonus, asuransi, dan segala macamnya. Sementara kompensasi non-finansial berupa rasa aman, kemudian pengembangan diri, soft education atau self-development, atau fleksibilitas jenjang karir, kemudian peluang kenaikan penghasilan, dan segala macamnya. Nah, bentuk program kompensasi yang baik atau ketika program kompensasi itu dirancang dengan baik, maka yang akan didapatkan oleh perusahaan adalah yang pertama, perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional gitu ya. Pastinya ketika kompensasinya dirancang dengan baik akan memberikan gambaran yang pasti tentang pembayaran yang cukup menarik bagi para pekerja, sehingga perusahaan akan mendapatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk pekerjaan atau jabatan yang tepat juga pastinya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan karyawan yang baik. Maka ketika program kompensasi yang baik dapat membuat para karyawan betah dan merasa diperlakukan adil terhadap apa yang diberikan kepada mereka pada perusahaan serta kompetitif secara eksternal sehingga mereka tidak akan pindah ke perusahaan lainnya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Biasanya imbalan yang diberikan baik bersifat finansial ataupun non-finansial dapat memotivasi dan memberikan kepuasan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat adalah memudahkan sasaran strategi. Artinya, kompensasi juga dapat memajukan sasaran organisasi seperti pertumbuhan yang cepat dan inovatif. Sasaran ini dapat dicapai karena perusahaan bisa menciptakan budaya perusahaan atau corporate culture istilahnya, gitu, yang menguntungkan dan kompetitif melalui perolehan tenaga kerja terbaik. Kemudian yang kelima adalah pengembangan. Apa itu pengembangan? Yakni fungsi terhadap karyawan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir. Nah, pengembangan dan pelatihan artinya ketika karyawan sudah masuk ke dalam perusahaan, maka perusahaan harus memberikan pelatihan atau pengembangan. Nah, pelatihan ini bisa bersifat atau pengembangan ini bisa bersifat on the job training dan juga off the job training. On the job training artinya ketika dia terjun langsung melaksanakan pekerjaan tersebut, misal magang, coaching, rotasi, dan segala macam. Sementara off the job training adalah ketika bentuk pelatihannya seperti misal bermain peran, role play, kemudian ada lagi diskusi, menyelesaikan kasus, dan segala macamnya. Kenapa penting pengembangan ini? Arti penting adalah guna untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian yang terakhir adalah program integrasi. Nah, integrasi ini adalah bentuk di mana merupakan sebuah fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Misal, karyawan berkeinginan perusahaan itu ramah terhadap anak. Ramah terhadap anak artinya nanti perusahaan membuat sebuah forum atau playground untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja sehingga nanti anak-anaknya bisa dititipkan di sana, seperti itu contohnya integrasi. Kemudian yang ketujuh adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bukan pemeliharaan terhadap
peralatan ya atau equipment, tapi pemeliharaan karyawan. Tujuannya adalah agar karyawan betah atau merasa dihargai di dalam organisasi. Nah, apa saja bentuk-bentuk atau apa saja manfaat dari pemeliharaan karyawan ini? Yang pertama, mungkin akan meningkatkan produktivitas karena menurunkan jumlah hari kerja yang hilang gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Kemudian yang ketiga, menurunkan biaya-biaya kesehatan dan juga asuransi. Dan yang keempat adalah fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, ini maksudnya adalah yang ke-8, pemutusan hubungan kerja. Sumber daya manusia adalah yang proses panjang, mulai dari rekrutmen sampai dengan nanti pemutusan hubungan kerja. Di sini pemutusan hubungan kerja dapat disebabkan oleh berbagai alasan atau alasan alangnya. Misal seperti tibanya masa jabatan, atau pengunduran diri karena alasan pribadi, pemecatan karena melakukan kesalahan, atau kemudian juga merancang program pensiun. Nah, jadi SDM di dalam studi kelayakan bisnis juga harus dikaji mulai dari analisis jabatan tadi. Jabatan seperti apa saja yang dibutuhkan. Kemudian setelah menganalisis jabatan juga dilihat apa saja, bagaimana merencanakan sumber daya manusianya untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian setelah itu bagaimana bentuk pengadaan tenaga kerjanya. Apakah rekrutmen, apakah procurement, apakah seleksi, atau placement. Kemudian setelah tenaga kerja ada, maka juga diperhitungkan kompensasinya bagaimana. Kompensasi bisa berbentuk finansial dan juga non-finansial. Gajinya seperti apa. Kemudian bagaimana bentuk motivasi, pengembangan karir, dan fleksibilitas, kenaikan penghasilan dan segala macamnya. Kemudian kita juga harus merancang program pengembangan karyawan. Pengembangan baik berupa pelatihan, baik berupa on the job training maupun off the job training. Kemudian integrasi kesesuaian keinginan kebutuhan konsumen atau karyawan dengan perusahaan. Kemudian pemeliharaan karyawan sehingga karyawan masih tetap betah di perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerjanya seperti apa. Ketika masa kerjanya berakhir, apa yang harus dilakukan. Kemudian apabila terjadi kesalahan, bentuk pemutusan kerja seperti apa. Kemudian ketika dia pensiun, bagaimana tunjangan hari tuanya dan segala macamnya. Maka di dalam SKB harus dibahas ke semua hal itu, sehingga akan menjadi lebih terarah gitu. Nah, terakhir, pastinya di dalam aspek manajemen organisasi dan SDM juga butuh yang namanya desain struktur organisasi. Nah, untuk aspek organisasi, khususnya desain struktur organisasi, saya tidak akan jelaskan, jadi teman-teman silahkan baca sendiri pada buku Kasmir dan Jafar tahun 2017 atau buku-buku referensi lainnya yang banyak membahas itu. Saya membebaskan untuk hal ini. Yang pasti nanti ketika teman-teman diminta untuk membuat studi kelayakan bisnis, aspek sumber daya manusia pastinya ada struktur organisasi. Oke, kita sekarang masuk kepada latihan dan tugas. Jadi untuk latihan dan tugas, teman-teman bisa cek akun Island masing-masing. Mungkin untuk pertemuan hari ini, sekian pembahasan saya mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Sekian, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.